Halo saudara-saudara, Juhan mau banta Karina. Di video kali ini, kita akan membahas tentang usia bumi menurut Alkitab versus usia bumi menurut ilmuwan. Tapi sebelum itu, Anda dapat dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Sebelum kita membandingkan usia bumi menurut Alkitab versus usia bumi menurut ilmuwan, marilah kita terlebih dahulu melihat pandangan penelitian tentang usia bumi ini. Para peneliti geologi dan para ilmuwan telah mengkaji skala waktu ini dengan melihat pada seberapa lama bumi tumbuh atau berkembang sebagai sebuah embrio planet, dan kemudian melihat munculnya tabrakan dengan bagian lain untuk membentuk planet bumi seperti yang terjadi sekarang ini. Proses tabrakan yang terjadi menyebabkan bagian dari planet ini meleleh dan menyebabkan unsur logam terpisah ke dalam pusat bumi dan kemudian membentuk inti bumi pada planet bumi saat ini. Hal ini disampaikan oleh Dr. Rats dari Universitas Cambridge yang mengapalai proses penelitian ini. Untuk mengkaji bagaimana proses pembentukan ini, para peneliti melihat pada dua isotop elemen kimia di dalam lapisan bumi yang disebut 182 hafnium dan 182 tungsten. Setelah melalui serangkaian periode yang berlangsung beberapa juta tahun, hafnium kemudian mengalami perubahan menjadi tungsten. Kemudian tungsten bercampur dengan logam, dan kemudian ketika inti bumi mengalami proses pembentukan, kesemua unsur itu menjadi satu. Proses ini kemudian meninggalkan tanda pada lapisan bumi dan kemudian dijadikan cara untuk mengetahui berapa usia bumi. Jika benar, maka ini berarti proses pembentukan bumi membutuhkan waktu hingga 100 juta tahun, kata Dr. John Rats. Kita memperkirakan hal itu yang membuat kisaran usia bumi saat ini adalah 4.467 miliar tahun. Demikianlah hasil daripada penelitian ini. Lalu, bagaimana dengan pandangan Alkitab? Berapa usia bumi menurut Alkitab? Kalau kita melihat Kejadian pasal 5 sampai pasal 11, di sana akan kita temukan bahwa usia dari Adam sampai dengan Abraham yaitu kurang lebih 2000 tahun. Dan selanjutnya kita simpulkan usia dari Abraham sampai kepada Yesus yaitu 2000 tahun. Dari usia Yesus sampai dengan kita saat sekarang ini yaitu kurang lebih 2000 tahun. Jadi dapat disimpulkan usia bumi menurut Alkitab menyentuh di angka kurang lebih 6000 tahun. Lalu bagaimana kedua pandangan ini dapat diterima? Atau manakah pandangan yang paling benar? Apakah pandangan ilmuwan atau pandangan Alkitab? Untuk itu, mari kita bahas secara lebih detail. 1. Melihat dari ciptaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dalam 6 hari lamanya, dan manusia diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan menciptakan Adam, apakah Adam dalam bentuk fisik bayi atau sudah dewasa? Jawabannya ialah dalam bentuk fisik yang dewasa.
pada hari yang ketujuh Allah telah beristirahat. Lalu pertanyaannya, pada hari yang ketujuh, berapakah usia Adam? Yaitu 1 hari dalam bentuk fisik yang sudah dewasa. Hal ini semakin diperkuat setelah Allah beristirahat. Di kemudian harinya, Allah telah menciptakan Hawa yang akan menjadi istri daripada Adam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Adam memang pada waktu itu sudah siap untuk menikah walaupun usianya masih beberapa hari. Dan lagi, sebagai manusia, Adam dan Hawa tentu membutuhkan makanan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah yang mereka makan? Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa memakan buah-buahan yang telah diciptakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, pada hari yang keberapa Tuhan menciptakan buah-buahan itu dan pohon-pohonan itu? Yaitu dikatakan Tuhan menciptakan pada hari yang ketiga. Pertanyaannya adalah, pohon-pohonan apa yang hidup dalam 3 hari sehingga menghasilkan buah? Apakah pohon-pohonan itu diciptakan dengan kecil? Atau sudah siap untuk berbuah atau bahkan berbuah? Jawabannya ialah, tentu saja pohon itu sudah besar dan berbuah sehingga Adam dan Hawa bisa makan dari pohon itu. Jadi, dari kedua topik ini, yaitu penciptaan manusia dan penciptaan pohon-pohonan, kita melihat bahwa Adam itu sudah dewasa dalam bentuk fisik dan pohon-pohonan itu sudah siap berbuah dan bahkan berbuah. Lalu kalau kita meneliti sesuai dengan penelitian yang ada di dunia ini, maka para peneliti pasti mengatakan bahwa usia Adam minimal 20 tahun, sebab usia Adam sudah dewasa dalam bentuk fisiknya, atau dia sudah siap untuk menikah. Dan lagi, kalau peneliti juga meneliti kepada pohon-pohonan itu, maka peneliti akan menyimpulkan bahwa pohon-pohonan itu pasti sudah berumur puluhan tahun, sehingga itu siap berbuah dan bahkan berbuah. Lalu, apa bedanya dengan bumi? Apakah tidak masuk akal jika Tuhan juga menciptakan bumi itu dalam bentuk yang sudah tua atau kerak bumi sudah tua, sehingga peneliti mengatakan bahwa usia bumi itu sudah bermiliar-miliar tahun dilihat daripada kerak bumi seperti yang dikatakan oleh Dr. Ratz tersebut? Jawabannya ialah sangat masuk akal. Jika seandainya peneliti itu hidup pada hari yang ketujuh di mana Tuhan beristirahat, lalu peneliti itu melihat kerak bumi, maka pastilah peneliti itu akan berkata bahwa usia bumi pada hari yang ketujuh itu sudah berada pada ratusan ribu tahun atau bahkan miliaran tahun, padahal bumi masih berusia 6 hari lamanya. Jadi, manakah yang benar? Apakah usia bumi menurut Alkitab atau menurut penelitian? Jawabannya ialah Alkitab sudah pasti benar, dan penelitian itu juga bisa jadi benar, sebab mereka meneliti dari bentuk dan unsur-unsur bumi yang sudah terlihat tua walaupun usianya masih muda. Demikianlah video ini dibuat agar dapat menambah wawasan kita dan keimanan kita kepada Tuhan melalui apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ingat, Alkitab itu tidak mungkin salah, sebab itu mengandung otoritas Allah itu sendiri. Salam dari kami, Juan Mubanta Karina.